Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran pada PPT materi vektor yang kedua. Sama seperti yang kemarin, pada materi vektor kompetensi dasarnya itu adalah ini: menjelaskan vektor, operasi vektor, banyak vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Dan kita dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan poin-poin tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan. Begitu juga di perkalian skalar dua vektor di R3. Setiap vektor ada 3 komponen, berarti di sini perkalian skalar dua vektornya X1-nya dikalikan X2, Y1 dikalikan Y2, Z1 dikalikan Z2. Hasil dari ketiga komponen yang telah dikalikan tadi ditambahkan semua. Selanjutnya, sini ada contoh di mana ada vektor P dan vektor R dan vektor Q. Nah, ini dikalikan vektor P dikali vektor R, terus vektor Q dikali vektor R, terus dikalikan sesuai dengan komponen masing-masing, terus ditambahkan. Begitu juga pada contoh 2.10 juga begitu. Cuma bedanya di sini ada komponen X. Nah, komponen X ini ya sama kayak tadi, dikalikan dengan nilai dari X vektor satunya, dan selanjutnya juga terus ditambahkan, jadi nanti kan ketemu X-nya. Selanjutnya pada contoh 2.11 juga sama, cuma di sini ada tambahannya di sini. Terus yang poin C-nya itu dia mencari besar vektornya. Masih ingat kan besar vektor itu rumusnya apa? Akar setiap vektor dikuadratkan itu berarti sama dengan besar vektornya. Pada contoh 2.12 dia itu seperti yang diketahui di sini, vektor P, vektor Q, dan vektor R adalah tiga vektor yang saling tegak lurus satu sama lain. Jika besar vektor P sama dengan 2 kali besar vektor Q ditambah 3, dan besar vektor R adalah 4, maka tentukan hasil dari ini. Kalian bisa menjabarkannya seperti ini, terus masukkan nilainya. Kalau yang tegak lurus itu 0, terus masukkan nilainya, dijumlahkan, adalah seperti ini. Terus yang selanjutnya, sudut antara dua vektor. Tadi kan persamaannya vektor A dikali vektor B sama dengan besar dari masing-masing vektor itu dikalikan dengan cos theta. Kita di sini pada sudut antara dua vektor ini kita dapat menentukan tetanya. Kita dapat menentukan nilai tetanya dengan mencari cos tetanya, yaitu sama dengan vektor A dikali vektor B
per besar vektor A dikali besar vektor B. Dengan ketentuan vektor B dan vektor A-nya tidak sama dengan 0. Bisa dilihat pada bukunya di contoh 2.13 halaman 86. Selanjutnya, proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Proyeksi ortogonal ini, proyeksi ini di sini bayangan ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Misalkan vektor AB mewakili U, vektor AC mewakili vektor V, dan theta sudut antara U dan V. Titik D merupakan proyeksi atau bayangan ortogonal B pada AC, sehingga proyeksi vektor AB pada vektor AC adalah vektor AD yang dibagi oleh vektor P. Maka vektor P di sini sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi besar vektor V pangkat 2 dikali vektor P. Dengan panjang komponen vektor U pada vektor V adalah vektor besar vektor P yang ditentukan oleh rumus besar vektor P sama dengan besar vektor U dikalikan vektor V per besar vektor V. Selanjutnya, ini ada, kalian bisa lihat sendiri pada contoh 2.14. Selanjutnya di sini ada perkalian silang antar dua vektor di R3. Pada R3 kan ada 3 komponen, I, J, dan K. Berarti kan ada, kalau misalnya di vektor di R3 ini, misalkan vektor A ini adalah A1, A2, A3. Terus vektor B, B1, B2, B3. Berarti rumus perkalian silang antara vektor A dan vektor B adalah masukkan komponennya. Komponennya di sini kan adalah vektor I, vektor J, dan vektor K. Terus di bawahnya kita masukkan yang A ini punyanya A, yang B punyanya B. Berarti kan A1 itu I-nya punyanya vektor A, A2 J-nya punyanya vektor A, A3 K-nya punyanya vektor A. Selanjutnya begitu juga dengan B. Sehingga kalau kita mencari I, berarti yang di ruas I-nya ini kita tutupi dulu. Selanjutnya kita bisa mengelompokkan yang J dan K. Berarti kan A2 sama A3, B2 sama B3 itu dikalikan sama I. Terus kalau misalnya cari J-nya ditutup, bagian J-nya ditutup, berarti kan tinggal A1 sama A3, B1 sama B3 dikalikan J. Hasil dari I itu dikurang sama hasil dari J, terus ditambah hasil dari K. Kalau K gimana? Berarti ruas komponen pada K ditutup sehingga didapatkan matriks A1, A2, B1, B2. Dapatkan seperti ini. Kalau kali silang itu berarti dikurang. Pertama kan A2 kali B3 dikurang A3 kali B2. Terus A1 kali B3, B1 kali A3 itu dikurang. Habis itu yang terakhir A1 B2 dikurang A2 B1. Sesuai dengan rumusnya tadi, yang pertama dikurang sama yang kedua, terus ditambah sama yang ketiga. Hasil perkalian silang dari vektor A dan B adalah sebuah vektor yang tegak lurus terhadap A dan B. Terus selanjutnya kita dapat menentukan panjang vektor hasil perkalian silang dari hasil
vektor A dikali vektor B tadi. Berarti menentukan banyak vektor di sini, berarti kan dia dikuadratkan kan panjang vektor atau besar vektornya. Berarti kalau kita lihat di sini, besar dari vektor A dikalikan vektor B kuadrat sama dengan ini. Persamaan akhirnya adalah besar vektor A kuadrat dikali besar vektor B kuadrat dikurang vektor A dikali vektor B pangkat 2. Ini identitas Lagrange namanya. Dari sini kita dapat dijabarkan lagi seperti ini, sehingga didapatkan vektor besar vektor A pangkat 2 dikalikan besar vektor B pangkat 2 dikali sin kuadrat theta, atau kuadratnya dihilangkan jadinya besar vektor A dikali besar vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali sin theta. Sifat-sifat perkalian silang dua vektor. Pertama, tidak komutatif, berbeda dengan sebelumnya yaitu komutatif. Yang kedua, memenuhi sifat distributif, sama seperti sebelumnya, distributif. Terus yang ketiga, untuk setiap bilangan K dan vektor A dan B adalah sebagai berikut. K dikalikan vektor A kali B sama dengan K kali A, terus K kali B. Sama saja. Terus, untuk faktor satuan IJK berikut, berarti kan kalau misalnya I kali I sama dengan 0, J kali J sama dengan 0, K kali K sama dengan 0. Selain dari ini, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, KD kali I sama dengan J. Selain dari sama-sama dia mengkalikan dengan komponen yang sama, yaitu I kali I sama dengan 0, J kali J sama dengan 0, dan K kali K sama dengan 0. Selain itu, dia mempunyai nilai. Kalau I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Begitupun sama sebaliknya, kalau tadi kan I kali J sama dengan K, kalau ini J kali I sama dengan K berarti. Sama juga yang lainnya. Terus poin selanjutnya, untuk setiap vektor A berlaku faktor A kali vektor A sama dengan 0. Terus besar vektor A dikali vektor B menyatakan luas jajar genjang yang sisinya vektor A dan vektor B. Terus setengah dari besar vektor A dikali setengah dari besar vektor A dikali vektor B menyatakan luas segitiga dan dua sisinya adalah vektor A dan vektor B. Selanjutnya yang terakhir, jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka vektor A dan vektor B bukan vektor 0. A dan B di sini adalah sejajar, bukan tegak lurus. Untuk sifat perkalian silang dua vektor ini, kalau yang sebelumnya kan kalau tegak lurus kan 0, kalau ini enggak. Kalau 0 itu berarti di sini adalah sejajar. Selanjutnya kalian dapat melihat contohnya pada contoh 2.16 dan 2.17 serta 2.18. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.